lah sama Siti kebakaran Siti Heli bos. Kebakaran ini meludeskan rumah Sidik Muzaini di Desa Pasar Batang, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, Sabtu dini hari. Api cepat membesar karena rumah terbuat dari kayu dan papan. Tidak ada petugas damkar yang tiba ke lokasi. Warga sekitar juga tidak berani mendekat membantu memadamkan karena api terlanjur berkobar besar. Akibat kebakaran itu, rumah ludes hingga rata dengan tanah. Tak ada perabotan dan bangunan yang tersisa. Pemilik rumah yang saat itu sedang tidur terbangun dan berhasil menyelamatkan diri. Subuh kejadiannya. Ada upaya untuk melakukan pemadaman nggak Pak warga Pak? Waduh, nggak ada Mas. Ya waktu itu kan berhubung apinya begitu kita nyampai ke tempat lokasi, apinya udah terlihat besar. Apakah ada pihak pemadam kebakaran yang datang Pak? Nggak ada. Iya, cuma nanya sekitar lingkungan aja, tetangga. Ya, yang lainnya juga yang jauh-jauh ini nggak kedengaran, Pak. Tapi Keputusan sama yang Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran juga sempat menjalar ke jaringan kabel dari rumah ke tiang listrik PLN. Minggu siang, pemilik rumah yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke rumah orang tuanya di desa tetangga. Kerugian korban ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Daerah Tanjung Bintang. Mengerikan sekali, sejumlah bus yang sedang melintas di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan dilempari batu. Kaca bus pecah dan ada beberapa penumpang serta pengemudi bus terluka akibat terkena serpihan pecahan kaca. Polres Lampung Selatan hingga Minggu siang telah menerima laporan 3 bus yang jadi korban pelemparan batu, diantaranya dari pengemudi PO Damri, Minanga, dan Palala. Laporan diterima Polres Lampung Selatan dalam waktu 3 pekan terakhir. Pelemparan batu terhadap kendaraan bus yang sementara ini ada 3 bus, baik bus Damri, kemudian bus Minanga, kemudian bus Palala. Nah itu yang terdaftar. Informasi terbaru ada bus-bus lain. Dengan akibat itu sendiri dapat mengganggu daripada keselamatan saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan bus. Itu sangat berbahaya. Minggu siang 9 pelaku pelempar bus dengan batu di jalan tol Trans Sumatera Lampung Selatan ditangkap. Mereka seluruhnya berusia di bawah umur yang merupakan warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Mirisnya perbuatan mereka karena iseng. Di mana adik-adik kita ini melakukan pelemparan batu terhadap kendaraan bus. Jadi para tersangka ini di bawah umur semua, dan semalam juga sudah diserahkan dan didampingi oleh orang tua dan kepala desanya. Penyidikan tersangka dari Polres Lampung Selatan dipindahkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Para tersangka dijerat pasal 406 KUHP, ancaman hukumannya paling lama 2 tahun penjara. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak pengelola jalan tol Trans Sumatera yang menjamin keamanan kendaraan yang melintas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ini mobil. Rumah gembong pencuri bernama Haikal di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Margas Kampung, Lampung Timur, digerebek polisi Polresta Bandar Lampung. Polisi mengepung dan mendobrak pintu depan karena tersangka tidak mau keluar menyerahkan diri. Haikal, pria 35 tahun ini ditangkap saat akan kabur melalui pintu dapurnya. Tersangka merupakan bos yang dijuluki kapten dan memiliki 4 anak buah yang kini masih buron. Mereka menyasar brankas di kantor perusahaan.
Dari hasil interogasi, tersangka mengakui mencuri berangkas di 4 perusahaan di Bandar Lampung, 3 di Lampung Selatan, dan lebih dari 3 perusahaan di Tangerang, Banten. Modus operandinya, kapten ini memimpin beberapa pelaku yang merupakan pelaku lintas provinsi. Mereka menunjuk, memetakan, dan menyasar terhadap perusahaan, PT, kantor yang menyimpan uang dalam berangkas dan barang-barang berharga yang mendukung kegiatan kantor tersebut. Tersangka Haikal merupakan seorang residivis yang pernah mendekam di Lapas Bogor pada 2017 lalu. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita uang sekitar 10 juta rupiah pecahan kertas, serta beberapa plastik berisi uang logam, linggis, peralatan mencuri lainnya, dan 1 unit mobil. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu 4 tersangka lain. Robi Laste melaporkan dari Lampung Timur. Penggerebekan ini berlangsung di rumah Murad Bobi Saputra di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Minggu siang. Awal penggerebekan, polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di sela-sela lemari pakaian di kamar tersangka. Setelah menangkap Murad, polisi kembali menggeledah seluruh ruangan. Hasilnya, polisi kembali menemukan 9 bungkus sabu-sabu di bawah kasur dan 1 butir pil ekstasi di dalam kaleng permen. Tersangka merupakan pengedar narkoba antar kabupaten. Ia memiliki pelanggan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Tersangka juga merupakan residivis yang bebas dari penjara pada 2017 lalu. Jadi anggota sampai sana memang ada diduga transaksi dan kami lakukan pengamanan terhadap kami duga pelaku. Dan kami juga menemukan barang bukti sebanyak 11 paket sabu yang siap edar. Melakukan perlawanan nggak saat itu penangkapan? Untuk pada saat itu alhamdulillah tidak ada melakukan perlawanan. Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu-sabu dan ekstasi yang dijual tersangka dipasok dari seorang bandar besar di Tulang Bawang yang kini masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terpaksa harus kembali menjalani hidup jauh dari keluarganya karena mendekam di penjara. Ia terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.